Neng mau ikut demo atau mau dijadiin bahan demo? Terus diteriakin kayak gitu, jadi gue ngerasa kayak sedih aja sih, sedih. Terus yang paling ironinya karena demo itu salah satu agenda demo pada hari itu adalah menuntut pemerintah untuk mengesahkan RUU PKS. Pelecehan seksual buat gue adalah sesuatu hal yang cukup rancu, yang tipis banget irisannya antara lo mau dengan sengaja membuat orang menjadi bahan lo atau cuma bercanda. Kalau once you're not comfortable with what happened to you, kalau misalnya lo udah gak nyaman sama apa yang terjadi sama lo, itu udah pelecehan seksual sih menurut gue. Kayak even ada beberapa, kalau misalnya gue lagi buka Twitter, gue baca orang-orang bilang kayak catcalling tuh bukan sexual harassment. Nah, kalau misalnya lo udah merasa lo gak nyaman di catcall, itu berarti udah sexual harassment. Oke, gue kayaknya akan pertama kali cerita ini ke orang-orang yang dimana kayaknya cuma ada 1-2 orang doang yang tahu. Even now my family, cuman kayak kalau misalnya gue berantakan, just karit aja. Ya intinya, ini backstory gue. Dulu waktu gue masih kelas 5 SD, itu jadi nyokap gue itu punya toko di Tanah Abang. Terus di saat itu gue sering main ke toko nyokap gue, dan di situ gue bertemu dengan seseorang yang gue juga lupa namanya, cuman gue manggil dia Uda karena dia orang Padang. Terus dia akhirnya menggroom gue. Dia selalu nanyain gue mulu, ngajak gue temenin dia makan. Gue masih anak kecil ya di situ. Pada saat itu gue nggak tahu apa-apa, dan di saat itu gue cuma melihat dia sebagai figur abang gitu, atau kayak ya kakak gitu. Terus saat itu dia minta ditemenin ke toilet. Kayak dia diminta ditemenin ke toilet, dan di saat itu dia masuk ke dalam bilik toilet. Terus dia ngajak gue masuk ke dalam situ. Terus ya dia duduk, terus dia minta gue di pangku dia. Terus habis kayak gitu, yaudah, kayak things happens, ya terjadilah gitu. Setelah itu gue ngerasa sangat trauma, yang dimana gue nggak berani datang ke toko nyokap gue itu hampir 2 tahun. Selama 2 tahun itu, 2 tahun itu lebih kalau nggak salah, gue lupa, sampai gue sampai gue SMP, itu dia masih nelpon-nelponin rumah gue. Jadi di saat itu kan masih rumah gue itu kan masih telepon kabel ya. Jadi dia sering nelponin ke rumah gue, jatuhnya kan error sih. Sampai dimana kayak bokap gue itu yang ngangkat, itu nanya ke gue, kok kamu nggak mau ke toko lagi, udah bertahun-tahun gitu. Terus kayaknya bokap gue nge-catch something is going on, karena gue trauma datang ke toko nyokap gue itu. Dan akhirnya bokap gue nggak tahu, kayaknya bokap gue ngancam itu orang untuk berhenti ngubungin telepon rumah gue dan coba untuk trying to get to me gitu. Apa ya? Hidup gue hancur sih. Hidup gue hancur. Kayak maksudnya gue dulu gue sangat introvert. I get bullied a lot. I have no friends whatsoever. Terus dengan gue menemukan sosok teman baru di orang ini yang gue kira adalah sosok abang yang bisa melindungi gue, ternyata kayak I felt the world just hates me gitu. Hence why I wanna kill myself back then. Waktu demo yang mahasiswa turun ke jalan banyak banget, waktu itu gedung DPR MPR. Nah waktu itu gue datang sebagai warga sipil. Gue dari kantor gue tuh kebetulan waktu itu adalah kantor yang cukup kasual aja gitu, industri kreatif. Gue datang ke kantor waktu itu pakai celana pendek. Jadi dari kantor gue turun ke jalan pakai celana pendek juga gitu loh. Kostum kantor gue pakai turun demo ke jalan.
karena gue pakai celana pendek, gue inget banget ada salah satu, gue datang bertiga by the way, gue cewek satu-satunya dan 2 teman kantor gue cowok. Terus pada waktu itu gue ikut paradenya gitu ya, jalan rame dari Semanggi, kita jalan kaki jauh gitu. Terus nggak lama tuh ada satu bus yang isinya mahasiswa full sampai di atap-atapnya, naik-naik gitu mahasiswa pakai alma mater warna biru. Terus neriakin gue dari jauh, ya mungkin nggak jauh-jauh banget lah, cuman kan dia dari bus gitu ya, gue jalan kaki, pasti dia kalau ngomong jadinya berteriak gitu. Terus dia berteriaknya, "Neng, mau ikut demo atau mau dijadiin bahan demo?" Itu tadinya gue pakai celana pendek biasa-biasa aja sih, maksudnya kayak siang hari, atasnya kaos, gue cukup tertutup, gue pakai masker juga, gue pakai masker dan buff kalau nggak salah, layaknya orang ikut demo aja gitu. Terus diteriakin kayak gitu, jadi gue ngerasa kayak sedih aja sih, sedih. Terus yang paling ironinya karena demo itu salah satu agenda demo pada hari itu adalah menuntut pemerintah untuk mengesahkan RUU PKS. Pernah mengalami pelecehan seksual beberapa kali ya, dan mostly itu sama cowok. Terus waktu gue pas SMA itu gue dari warnet di warnet tempat gue biasa, dan gue tuh malam-malam posisinya gue masih pakai seragam SMA. Ya itu juga posisinya juga salah juga sih, gue kayak sebagai anak SMA pulang malam-malam. Nah di tengah perjalanan gue itu mungkin udah seperempat perjalanan itu ada orang naik motor berhenti nanya ke gue kayak, "Mas, ini di mana ya?" Seingat gue dia nanya sekolah atau pesantren, gue lupa deh. Dia nanya ke gue, "Mas mau kemana? Searah apa enggak?" Nah di situ mungkin gue polos banget sih, karena gue juga kayak, ya udah deh, ini pas banget dapat tumpangan. Dia bilang, dia menawarkan diri gitu buat kayak, ya udah bareng aja mas, satu arah. Nah di jalan akhirnya gue naik di jalan, kita mau ke arah rumah gue itu ada syuting. Nah di syuting itu ada cewek-cewek lah, malam-malam kan pakai bajunya agak kebuka gitu-gitu. Terus pas dia ngeliat itu dia bilang, ada cewek ya kalau syuting-syuting gitu ceweknya montok-montok dan bikin titi kita berdiri. Dan pada saat dia ngomong itu, dia tuh tangannya tuh langsung ke belakang, kan dia ngegas tangan kanan, tangan kirinya ke belakang, langsung megang Mr. P gue nih. Gue pernah ngalamin pelecehan seksual. Jadi ini ceritanya, ini waktu gue kuliah, gue naik transportasi umum, naik bus. Saat itu tuh rumah gue di Bekasi. Kayak orang yang rumahnya di Bekasi pasti akan relate, semua transportasi bus dari Jakarta ke Bekasi tuh rame banget, parah, rame itu parah banget ramenya. Terus saat itu gue literally dempet-dempetan saat gue masih kuliah itu, pulang ke kampus tuh gue dempet-dempetan karena udah kepikirannya kayak ya udahlah biarin aja gue dempet-dempetan, yang penting gue cepet sampai rumah. Akhirnya gue naik, itu gue di ujung pintu gitu loh, jadi kayak ini pintu terus kayak ini gue gitu. Nah di belakang gue tuh ada si keneknya. Nah saat itu tuh kayak busnya rada ngerem mendadak gitu, tiba-tiba si keneknya tuh megang pinggang gue gini, kayak gini. Gue kira kayak, gue awalnya kaget kayak, bang. Terus dia bilang, nggak apa-apa neng, saya ngejagain takut jatuh, dia bilang kayak gitu. Terus kayak, sebenarnya gue nggak nyaman, cuma kayak dalam hati gue kayak dia masih punya ada niat baik. Mungkin emang gue dikiranya emang mau jatuh banget, karena emang posisinya tuh bener-bener full pack banget. Mungkin dia takut gue kejeblak jatuh ke jalanan kali ya. Terus tapi gue nggak nyaman, akhirnya gue pindah tempat gitu, berusaha dusel-dusel gitu, kayak agak pindah ke belakang. Tapi ternyata tuh kenek ngikutin gue, dia berdiri di belakang gue. Pas dia berdiri di belakang gue ini, gue tuh senderan di sebuah kayak tiang penyangga buah pintu gitu deh. Terus gue senderan di situ,
gue kira ya udah itu tiang gitu. Turns out itu adalah alat vital dia yang sedang dia tempelkan di belakang punggung gue gitu. Terus kayak gue bingung banget memproses itu semua tuh, kayak ini apa sih, tapi kok bukan tiang, tapi nggak tahu gue apa. Gue bergetar suaranya, gue bingung, cuma literally frozen. Gue berusaha mau ngomong, mau teriak juga susah gitu, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cukup mempersalahkan diri sendiri kali ya, walaupun hal itu setelah gue tahu sekarang gitu ya. Pada waktu itu gue sangat cukup menyalahkan diri gue sendiri, kayak harusnya gue pakai celana panjang, harusnya udah tahu ke kantor pakai celana panjang. Kayak gue mikir, gue malu kalau nangis, terus ntar gue ditanya kayak kenapa Neng, kenapa, kayak gue jadi pusat perhatian, kan males banget ya. Terus gue cuma diem, kayak gue pengen dari saat itu pikiran gue cuma gue pengen cepet sampai rumah, gue nggak mau naik bus ini lagi. Pokoknya kayak gue berusaha kayak, Vin jangan nangis dulu, tunggu sampai di rumah. Kita mesti menanamkan moral value buat diri kita sendiri dulu kali ya. Kita mesti paham kalau satu, kita tuh berharga gitu. Adalah dengan pendidikan dan komunikasi, karena ya seharusnya kita juga mengerti bahwa iya berarti iya, dan selain iya artinya tidak. Sex education sih penting banget, apalagi alhamdulillah gue salah satu yang lucky karena gue udah pernah menerima sex education di pas gue SMA, pas gue kuliah, pas gue SMP gitu. Jadi gue tahu gue nggak akan pernah ngelakuin sexual harassment to anyone gitu. Gue tahu batasan, gue tahu line gitu, dan gue merasa yang bisa bikin orang nggak ngelakuin sexual harassment lagi itu ya sex education itu. Mereka harus tahu consent, mereka harus tahu kapan mereka boleh go melakukan sexual activity tersebut, kapan mereka harus stop karena emang pasangan mereka nggak mau. Kalau buat pelaku sih, terutama buat pelakunya nih ya, tahan bos nafsunya bos. Tahan aja bos nafsunya, karena kalau misalnya lu pengen seks, ada jalannya lewat cinta gitu loh. Lu bisa dapetin seks itu lewat cinta gitu loh. Buat korban dulu, gue tahu untuk mempunyai voice, untuk mempunyai power, untuk bersuara kayak untuk say no atau untuk sekedar menegur itu susah banget. Tapi once lo bisa overcome it, banyak yang mau bantu lo gitu. Jangan pernah ngerasa ketika lo mendapat tindakan yang tidak mengenakan itu, jangan pernah mendem itu sendirian. Untuk pelaku, gue percaya setiap manusia itu punya kesempatan kedua. Kalau lo udah jadi pelaku sekali, lo harus tahu itu nggak benar. Itu bisa nimbulin trauma buat orang, membuat hidup orang jadi benar-benar tidak enak. Udah stop, lo perbaiki diri. Untuk korban pelecehan seksual, lo nggak sendirian, lo pasti bisa ngelewatin ini, you're not alone. Dan gue saranin untuk siapapun yang merasa traumatized dengan sexual harassment yang terjadi pada mereka untuk get help sih. Untuk pelaku, gue ada pesan sih, go die, rot in hell. Sebagai mantan korban juga, which sebetulnya gue bukan mantan korban ya, kayak korban akan selalu nempel di title hidup gue selamanya, tapi ya you're going to live with it anyways. Intinya untuk para korban, your past does not define your future. Masa lalu lo nggak menentukan masa depan lo.
Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.